are you this morning? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Okay, before we starting lesson, let's pray together. Regi, please lead the prayer. I will take the attendance, so please raise your hand, okay? Akila, Artasya, Azam, Fatan, Konita, Wisnu, Zelda. Okay, today we will listen about penerapan nilai-nilai Pancasila. Okay, please open your book, page 29. Di bab 2 ya, sekarang kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. By this and listen, I hope you will be able to apply this in your life. Nanti di akhir Ibu harapkan kalian bisa menerapkan apa yang sudah Ibu pelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Last week materinya tentang? Iya betul, makna dari lambang-lambang Pancasila. Masih ingat enggak? Lambang-lambang Pancasila, sila pertama yaitu dilambangkan dengan bintang. Makna dari lambang bintang itu apa? Masih ingat? Pancasila adalah bintang mempunyai sudut-sudutnya yang melambangkan bahwa agama di Indonesia bukan cuma satu, tetapi ada berbagai agama. Agama yang diakui secara sah di Indonesia menurut undang-undang ada berapa? Ada 6. Apa saja? Yang pertama? 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Konghucu. Oke, kalau yang kedua, lambangnya adalah sila kedua, rantai. Di dalam rantai itu lambangnya ada lambang bulat dan ada yang simbol kotak. Melambangkan apa? Masih ingat nggak? Iya betul. Melambangkan bulat itu untuk perempuan dan yang persegi untuk laki-laki. Artinya bahwa di Indonesia secara gender hanya ada 2. Sebagai manusia kita hanya ada 2, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam rantai tersebut antara yang lambang bulat dan yang persegi itu tidak terputus atau saling berkaitan. Artinya apa? Bahwa manusia itu hidup saling bergantung satu sama lain. Tidak bisa hidup sendiri. Artinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Oke, yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Makna dari pohon beringin itu sendiri apa? Melambangkan bahwa Indonesia itu melindungi rakyatnya, ya, ditujukan dengan pohon beringin yang daunnya itu rindang. Kemudian kalau kalian melihat pohon beringin, biasanya ada rantai-rantai yang menjuntai ya. Nah, itu melambangkan bahwa keberagaman di Indonesia itu sangat
banyak ya. Di tengah-tengah keberagaman tersebut kita harus mempertahankan yang namanya persatuan. Oke, lanjut. Yang keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah ingat bahwa banteng itu merupakan hewan yang bersosialisasi, yang biasanya hidup berkerumun. Artinya apa? Setiap warga negara Indonesia memecahkan masalah dengan cara musyawarah ya, sampai menemukan kesepakatan yang disebut dengan mufakat. Dan yang terakhir yaitu lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Melambangkan apa? Arti dari lambang padi dan kapas. Kesejahteraan masyarakat. Padi melambangkan untuk pangan warga negara Indonesia. Dan kapas sebagai sandang. Sandang itu apa? Iya betul, pakaian yang kita pakai itu sandang. Oke, itu adalah materi minggu lalu. Dan sekarang kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama adalah panca. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Artinya Pancasila ini sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi segala sesuatunya itu berdasarkan dari Pancasila. Sekarang Ibu tanya, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang harus kalian lakukan untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila? Boleh satu orang? Raise your hand. Contoh simpelnya seperti ini. Dimanapun kalian berada, kalian akan tetap menemui dengan yang namanya sebuah aturan. Betul? Betul. Contoh, di sekolah ada aturannya? Ada. Apa aturan di sekolah? Yang disebut dengan tata tertib sekolah. Apa tata tertib di sekolah? Yang paling simpel aja. Tidak datang terlambat, betul. Apakah kalian sudah melaksanakannya? Tidak datang terlambat ke sekolah? Iya, betul. Nah, bagus. Selanjutnya, peraturan yang ada di sekolah. Betul, tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya, nih udah disediain tong sampah di setiap kelas ya. Di setiap kelas sudah disediain, tapi masih ada misalnya siswa SMP Bakti Nusantara yang membuang sampah. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu kalian harus membuang sampah kepada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita percaya adanya Tuhan. Negara Indonesia memberikan kebebasan untuk memeluk agama kepada setiap warganya. Masih ingat minggu lalu Ibu sempat bahas ini dicantumkan di pasal berapa? Tentang kebebasan agama. Pasal 29 ayat 2, betul Konita ya. Jadi di pasal 29 ayat 2 Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama tanpa adanya paksaan. Tuh ya. Nah, yang kedua, kemudian contoh penerapannya adalah tidak ada yang memaksakan agama terhadap orang lain. Ini sudah Ibu bahas. Kemudian negara menjamin kebebasan beragama tadi juga yang di pasal 29 ayat 2. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini penerapannya bisa dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia, hak dasar sebagai manusia. Kalian di Indonesia itu diatur dalam undang-undangnya juga ya. Hak dasar itu apa? Salah satu contohnya hak untuk hidup. Yang kedua, mengakui kesederajatan manusia.
Ya, sebagai manusia kita sama di hadapan Tuhan, kita sama di hadapan negara. Ya, sama. Yang salah ya berarti harus dihukum. Ya, tidak boleh pandang bulu, mau itu pejabat, mau itu orang biasa. Kalau orangnya salah berarti harus dihukum. Selanjutnya yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Apa contoh penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nih, menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Kita tahu nih ya, di Indonesia banyak sekali keberagaman yang ada. Salah satu contoh keberagaman apa? Tadi sempat kita bahas tentang keberagaman agama. Yang kedua, ada juga keberagaman budaya. Yang ketiga, ada juga keberagaman suku bangsa. Ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Betul, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya apa? Walaupun kita hidup di dalam sebuah keberagaman, tapi kita tetap memegang teguh yang namanya persatuan. Segala sesuatu yang harus dimusyawarahkan itu harus mencapai yang namanya mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat itu adalah kesepakatan akhir yang diterima oleh semua orang. Ya, jadi segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Contoh, dalam pengambilan pemilihan ketua kelas, ya itu biasanya dimusyawarahkan antara kalian sebagai siswa juga dengan wali kelasnya masing-masing. Itu musyawarah ya. Atau misalnya ketika kalian mau merumuskan suatu hal, misalnya ada kerja kelompok nih, ayo kita mau kerja kelompok membahas tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila, gimana nih konsepnya, itu dimusyawarahkan sehingga nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Yaitu berupaya menciptakan dalam pemenuhan hak setiap warga negara. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara Indonesia jangan lupa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada di alinea keberapa? Ada yang masih ingat? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, itu adalah tujuan dari negara Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Tidak ada. Sebagai pelajar, kalian itu mempunyai tugas untuk menerapkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Di mana? Di sekolah bisa. Dengan cara apa? Dengan cara ini sekarang. Kalian belajar pendidikan Pancasila. Sehingga nantinya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebagai anggota masyarakat, apa yang kalian persiapkan? Yaitu berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Contohnya, kemarin ketika 17 Agustus, ada nggak di yang ikut misalnya bukan hanya lombanya aja, tapi kalian yang mempersiapkan. Misalnya kalian tergabung dalam Karang Taruna. Nah, panitianya gitu ya. Itu sebagai contoh kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga nilai-nilai Pancasila tersebut supaya tetap terjaga. Sekarang kita akan ke kuis. Seperti biasa, setiap pelajaran Ibu di akhir pasti kalian akan diberikan kuis ya. Kuisnya sekarang nanti kalian akan berkelana di sebuah tempat di mana kalian harus menemukan harta karun. Harta karun tersebut nanti akan diperoleh ketika kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Siap ya? Sudah pegang HP-nya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang silakan siapkan HP-nya. Kalau misalnya susah boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Ya, tinggal ketik nama. Silakan duduk kembali. Kalau sudah,
Di bagian atas kanan kalian itu ada bacaan profil. Silahkan kalian klik bagian profilnya, masukkan nama masing-masing.